Halo teman-teman sahabat TOJB. Paimin sekarang akan membahas tentang negara Madagaskar. Tahukah kalian jika nenek moyang orang-orang Madagaskar ternyata berasal dari Indonesia atau lebih tepatnya Nusantara? Bahasa Madagaskar yaitu bahasa Malagasy juga sangat mirip banget sama bahasa kita teman-teman. Yuk kita buktikan ya. Angka 1 sampai 10. Iray, Ru, Telo, Efatra, Dimy, Enina, Fito, Valo, Sivy, Folo. Gimana? Ada kemiripan? Lalu bagaimana sejarahnya? Kok bisa? Ujuk-ujuk mak betunduk ada orang Nusantara di Madagaskar? Itu jauh banget loh teman-teman. Indonesia Madagaskar itu jaraknya sekitar 8.000 km. Sayangnya negara Madagaskar saat ini kondisinya sangat mengenaskan. Menjadi negara termiskin ke-6 di dunia. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bahas di video kali ini ya teman-teman. Langsung saja markiber. Mari kita berlayar. Kembali lagi di channel TOJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Kalian tahu, penghuni pertama Pulau Madagaskar merupakan orang-orang dari Nusantara, tepatnya dari suku Dayak. Mereka diperkirakan datang dan menetap di Madagaskar sekitar tahun 50 sampai 500 Masehi. Selanjutnya pada rentang tahun 700 sampai 1000 Masehi, datanglah gelombang kedatangan orang-orang etnis Bantu dari Afrika. Orang berkulit hitam ya teman-teman. Sedangkan pemerintahan awal dimulai pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1500-an. Di sini muncul beberapa kerajaan. Nah, salah satu kerajaan yang paling besar bernama Kerajaan Merina yang berdiri pada tahun 1540. Kemudian datanglah serangan dari Prancis pada tahun 1883. Kerajaan Merina akhirnya kalah teman-teman, sehingga terpaksa menyerahkan beberapa wilayahnya kepada Prancis. Perlawanan dari kerajaan Merina ternyata terus digelorakan. Mereka ternyata menolak untuk tunduk kepada Prancis. Nah, gara-gara inilah membuat penjajah Prancis melakukan invasi yang kedua pada tahun 1894. Pasukan Prancis akhirnya berhasil menguasai ibu kota Antananarivo pada tahun 1895. Pemimpin kerajaan Merina yaitu Ratu Ranavalona ketiga dipaksa untuk turun dari tahta pada bulan Februari 1897. Prancis kemudian menghapuskan monarki dan secara resmi mencaplok wilayah Madagaskar. Prancis kemudian mempersilahkan pembentukan Republik Malagasy pada tahun 1958, sebuah republik yang masih di dalam naungan Prancis. Madagaskar baru secara resmi disetujui oleh Prancis sebagai negara yang merdeka pada tanggal 26 Juni 1960 dan bertahan hingga saat ini. Berikut 9 fakta negara Madagaskar. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Madagaskar, dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Antananarivo. Secara geografis, Madagaskar merupakan negara kepulauan yang letaknya di timur benua Afrika. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 592.796 km persegi, dengan jumlah penduduknya mendekati 32 juta. Untuk agama, sebagian besar penduduk di negara ini beragama Kristen. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar masyarakat di sini merupakan etnis Merina. Lalu bahasa resmi yang dipakai di negara ini ada 2 teman-teman, yaitu bahasa Malagasy dan bahasa Prancis. Kalian mau tahu nggak bahasa Malagasy itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo kawan, bagaimana kabarmu? Nama saya Paimin, aku cinta kamu. Salama namana manau awana yanau. Paimin no anaraku tiaku yanau. Indeks pembangunan manusia di negara Madagaskar menempati peringkat 183 dunia. Negara ini merupakan negara miskin atau negara kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Perekonomian negara Madagaskar bertumpu pada hasil pertanian. Yang terbesar ada kopi, vanila, serta gula. Industri semen, industri tekstil dan pakaian, tambang minyak bumi, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Amerika, Prancis, dan Uni Emirat Arab.
Lalu mata uang yang dipakai di negara ini bernama Ariari Madagaskar. Kurs 1 Ariari setara dengan 3,7 rupiah. Kehidupan di Madagaskar. Menurut data di tahun 2024, sebagian besar penduduk di negara Madagaskar tinggalnya itu di daerah pedesaan, yaitu sebesar 58,8% dari total penduduk. Nah, sebagian besar dari mereka ini bekerjanya sebagai petani kecil-kecilan. Tahukah kalian jika 80% penduduk di negara ini bekerjanya di sektor pertanian? Di daerah pedesaan kalian juga pasti banyak melihat warga yang lalu lalang naik sapi atau kerbau, teman-teman. Mengapa demikian? Karena infrastruktur di negara ini sangatlah buruk. Menurut laporan dari UNDRR pada tahun 2025, hanya 13% dari total jalan di negara ini yang beraspal. 87% sisanya merupakan jalan tanah, teman-teman. Duh, parah banget. Sekarang kita lihat berapa sih UMR di negara ini? Ternyata juga kecil banget. Kalau dirupiahkan sebesar Rp980.000 per bulan. Miskin. Tahukah kalian jika Madagaskar merupakan negara miskin atau negara kurang berkembang? Menurut Bank Dunia pada tahun 2025, jumlah orang miskin di negara Madagaskar sangatlah tinggi, teman-teman, yaitu 79,5% dari total penduduk. Wow, jadi sebagian besar penduduk di sini miskin-miskin. Kita lihat lagi berdasarkan PDB per kapita di tahun 2025. PDB per kapita itu pendapatan rata-rata masyarakat di suatu negara dalam 1 tahun. Nah, berdasarkan PDB per kapita tersebut, negara Madagaskar merupakan negara termiskin peringkat 6 dunia. Tuh, PDB per kapitanya hanya $616 atau sekitar 10 juta rupiah. Hal ini juga diperparah dengan bencana kekeringan yang hampir setiap tahun terjadi di negara Madagaskar, khususnya di wilayah Madagaskar sebelah selatan. Pulau Madagaskar di sebelah selatan memiliki iklim semi kering, jadi curah hujannya itu lebih sedikit dibandingkan wilayah Madagaskar yang lain. Hal inilah yang menyebabkan air sungai menjadi lebih cepat kering, sehingga banyak warga yang berharap bantuan air bersih dari pemerintah, apalagi saat musim panas tiba. Makanya kalau kalian mengunjungi wilayah selatan Madagaskar, di sini tuh tandus banget, teman-teman. Kalian bayangkan betapa kerasnya kehidupan di sini, apalagi bagi para penduduk miskin tersebut. Masyarakat miskin di wilayah selatan Madagaskar sampai makan kaktus. Tuh, demi untuk bertahan hidup. Kasihan banget ya, teman-teman. Lalu mengapa Madagaskar itu miskin? Apa alasannya, Min? Yang pertama, karena sebagian besar warganya itu banyak yang bekerja di sektor pertanian, terutama pertanian kecil yang masih tradisional dan mengandalkan musim. Akibatnya, ekonomi Madagaskar itu sulit untuk tumbuh. Lalu alasan yang kedua karena faktor infrastruktur yang sangat buruk, membuat akses untuk perekonomian menjadi sangat terhambat. Lalu alasan yang ketiga karena tingkat pendidikan yang rendah. Banyak sekali anak-anak di negara ini terutama di pedesaan yang terpaksa putus sekolah. Alasannya karena ekonomi dan membantu orang tua bekerja di sawah. Lalu alasan yang keempat karena negara Madagaskar kurang memanfaatkan sektor ekonomi yang lain. Contohnya industri. Para investor kurang tertarik untuk berinvestasi di negara ini karena terkendala infrastruktur yang sangat buruk. Belum lagi banyak warganya itu yang kurang terdidik. Sektor pariwisata yang harusnya itu bisa menjadi tumpuan, lagi-lagi terkendala oleh buruknya infrastruktur, sehingga banyak wisatawan kurang tertarik untuk datang ke negara ini. Lalu alasan yang kelima, karena ketidakstabilan politik serta korupsi yang sangat merajalela. Korupsi. Korupsi di negara Madagaskar sudah sangat mengakar, teman-teman. Mulai dari pelayanan publik, lembaga kehakiman, pemerintahan, sampai kepolisian. Sekarang kita lihat indeks persepsi korupsi di tahun 2025. Peringkat 1 itu negara terbersih dan yang paling korup peringkat 180. Nah, negara Madagaskar menempati peringkat 140 dunia. Lah, Indonesia mana, Min? Indonesia itu masih lebih baik, teman-teman. Menempati peringkat 99 dunia. Yuhu!
Para pengusaha menyebut jika 11% dari total omset penjualannya disiapkan untuk membayar uang pelicin bagi para pejabat. Kasus korupsi terbesar di negara Madagaskar itu terjadi di tahun 2000-an sampai sekarang. Melibatkan perusahaan baik lokal maupun asing kemudian menyuap para pejabat tinggi negara, kepolisian, militer, hingga politisi. Tujuannya untuk diperbolehkan menebang kayu rosewood. Kayu ini dikenal sangat mahal, teman-teman. Kasus korupsi sistematis ini diperkirakan telah merugikan negara ratusan juta dolar dan menjadi kasus korupsi terbesar di negara Madagaskar sampai hari ini. Coba deh kalian cek skandal Rosewood Madagaskar. Demonstrasi. Akibat buruknya pemerintahan, korupsi yang merajalela, serta kemiskinan yang parah menyebabkan rakyat Madagaskar itu muak, teman-teman. Puncaknya pada bulan September 2025, ribuan anak muda itu turun ke jalan. Mereka itu meminta Presiden Andry Rajoelina turun dari jabatannya karena dinilai tidak becus mengurus pemerintahan. Demo ini kemudian semakin membesar dari hari ke hari. Kerusuhan pun tak dapat dihindari. Tentara dari unit Kapsat ikut bergabung mendukung demonstran. Puncaknya pada tanggal 12 sampai 13 Oktober 2025 terjadilah kudeta. Unit Kapsat mengambil alih pemerintahan. Presiden Andry yang ketakutan akhirnya kabur melarikan diri ke negara Prancis. Nah, pemimpin Kapsat yaitu Kolonel Michael Randrianirina kemudian ditunjuk oleh Mahkamah Konstitusi menjadi Presiden Madagaskar yang baru. Semangat ya Pak, semoga Madagaskar bisa berubah menjadi lebih baik. Flora dan fauna. Kalian tahu nggak jika Madagaskar terkenal karena hewan ini? Kalian tahu hewan ini apa? Yap, hewan ini bernama lemur. Jika kalian pernah nonton film kartun Madagaskar, hewan ini nih yang jadi lakonnya. Hewan lucu ini ternyata hanya bisa kalian jumpai di negara Madagaskar, teman-teman. Di negara ini terdapat lebih dari 100 spesies lemur. Sejak tahun 1972, hewan ini telah dilindungi oleh pemerintah Madagaskar. Selain itu juga ada tanaman baobab Madagaskar yang sangat terkenal. Selain lemur dan tanaman baobab Madagaskar, ternyata masih banyak lagi flora fauna endemik di negara ini, teman-teman. Nih salah satunya, namanya hewan fossa. Mirip kucing ya. Nah, 90% hewan dan 80% tanaman yang ada di negara ini merupakan flora fauna endemik yang hanya dapat kalian temui di negara Madagaskar. Unik sekali ya teman-teman. Nusantara. Tahukah kalian jika salah satu nenek moyang orang Madagaskar berasal dari Nusantara? Kalian gak percaya? Yuk sekarang kita lihat buktinya. Bukti pertama dari segi bahasa. Bahasa yang digunakan di negara ini adalah bahasa Malagasy. Nah, bahasa ini ternyata serumpun dengan bahasa Austronesia, seperti bahasa Indonesia, Banjar, Melayu, Jawa, Dayak, maupun Tagalog. Namun di antara semua bahasa itu, 90% kosakata dasar bahasa Malagasy mirip dengan bahasa Dayak Maanyan. Berikut contoh bahasanya, teman-teman. Yang kedua dari bukti genetik. Dari jurnal ilmiah dan penelitian lainnya membuktikan jika DNA penduduk di negara Madagaskar 50% berasal dari Nusantara, 50%-nya lagi berasal dari etnis Bantu dari Afrika Timur. Tuh, makanya kulit orang Madagaskar itu agak coklat-coklat kehitaman. Nggak begitu hitam dan nggak begitu coklat. Lalu bukti yang ketiga dari jejak peninggalan. Apaan itu? Sistem pertanian, teman-teman. Masyarakat di negara Madagaskar, makanan pokoknya itu adalah nasi. Tuh, ini berbeda sama negara-negara lain di benua Afrika yang sebagian besar makanan pokoknya adalah jagung dan singkong. Irigasi pertanian yang berundak-undak seperti ini atau namanya itu terasiring juga diterapkan oleh masyarakat di negara Madagaskar. Cara pertanian terasiring ini tidak pernah dikenal oleh orang-orang dari Afrika, teman-teman. Jadi pasti dibawa dari Nusantara. Bukti lain dapat kalian lihat dari perahu bercadik khas Nusantara. Perahu ini masih dipakai oleh nelayan-nelayan di Madagaskar.
Lalu bukti yang keempat dari DNA tanaman. Beberapa tanaman di negara Madagaskar dipastikan berasal dari Nusantara, seperti pisang, kelapa, serta talas. Tanaman-tanaman ini dibawa oleh nenek moyang Nusantara untuk ditanam di Madagaskar. Nah, diperkirakan orang-orang Nusantara pertama datang ke Madagaskar sekitar tahun 50-500 Masehi. Mereka ini adalah pedagang dari Jawa dan Melayu. Para pedagang ini turut serta membawa buruh dari suku Dayak Maanyan. Mereka kemudian menetap di Pulau Madagaskar, teman-teman. Lalu pada sekitar tahun 600-an, orang-orang Jawa, Melayu, Bugis, dan suku laut datang ke Pulau Madagaskar dan mulai menetap di sini. Setelah itu pada sekitar tahun 700 sampai 1000 Masehi, datanglah orang-orang Bantu dari Afrika yang berkulit hitam. Dari sinilah mereka itu bersatu dan bercampur sehingga menciptakan bangsa Malagasy. Mereka juga selalu ingat jika nenek moyangnya berasal dari Nusantara. Itu pun belajar sejarah Madagaskar itu waktu di SD loh, kelas 5 mungkin itu belajar nenek moyang ya dari Indonesia gitu. Memang sudah tahu sejak awal. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Wisata di Madagaskar. Halo teman-teman sahabat TOJB. Pak Imin sekarang berada di kota Antananarivo, ibu kota dari negara Madagaskar. Kota ini dibangun sekitar tahun 1610. Ketika saat itu, Madagaskar masih bernama Kerajaan Imerina. Kalian tahu nggak? Kota Antananarivo ini terletak di dataran tinggi setinggi 1280 meter di atas permukaan laut. Makanya suhu udara di sini cukup sejuk sekali teman-teman, berkisar antara 16 hingga 25 derajat Celcius. Luas kota ini sebesar 85 km persegi dengan jumlah penduduknya sekitar 1,2 juta jiwa. Wih, padat banget loh ini teman-teman. Kalau di rata-rata, per 1 km persegi dihuni oleh 15.000 jiwa. Nih, kotanya seperti ini ya teman-teman. Rame banget ya. Di sini juga banyak kalian temui para PKL di pinggir-pinggir jalan. Yuk sekarang Pak Imin ajakin kalian traveling keliling Madagaskar. Kalian penasaran kan? Tempat pertama yang wajib kalian kunjungi adalah ini, Jalan Baobabs. Tempat ini merupakan destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi di negara Madagaskar. Tuh lihat. Pohon-pohon ini bernama pohon baobab. Di dalam kepercayaan masyarakat di negara Madagaskar, pohon baobab dianggap sebagai ibunya hutan. Pohon yang hanya bisa kalian temukan di negara Madagaskar ini dapat tumbuh tinggi sekali, sekitar 25-30 meter. Min, itu pohon baobabnya ada buahnya nggak, Min? Nah, ada teman-teman, buahnya seperti ini. Kulitnya itu tebal dan buahnya kecil-kecil, kayak banyak gitu. Untuk rasanya kayak manis-manis asem gitu teman-teman. Nih, pemandangan Jalan Baobab pas sore hari. Wah, cakep banget teman-teman.
Next, ini yang unik teman-teman. Hutan batu terletak di Taman Nasional Singgi. Taman nasional yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia ini merupakan sebuah pegunungan kars. Pertanyaannya, mengapa terbentuk unik seperti ini? Karena air tanah di bawahnya telah mengikis bebatuan di atasnya sehingga menciptakan hutan batu seperti yang kita lihat saat ini. Wah, monyetnya lucu banget teman-teman. Berikutnya kita akan eksplor Manambato, sebuah tempat yang masih alami. Selain bisa melihat kampung para penduduk lokal, kalian juga bisa menyusuri sungainya. Yuhuu! Oh iya, di sini kalian juga bisa melihat hewan ini. Kalian tahu namanya apa? Hewan ini juga bisa kalian lihat di film kartun Madagaskar. Yap, namanya lemur. Kalian hanya bisa melihat lemur di negara Madagaskar, teman-teman. Tuh, lucu banget kan? Oke, next kita akan melihat pantai Madagaskar yang sangat memukau. Kali ini kita akan mengunjungi Pulau Nosibi. Di dalam bahasa Madagaskar, Nosi itu artinya pulau, sedangkan Nosibi memiliki arti pulau besar. Pantainya keren banget teman-teman. Di dekat Pulau Nosibi juga ada sebuah pulau keren lain yang bernama Nosimitsio. Tuh kan? Bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi negara Madagaskar? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Antananarivo, Madagaskar sekitar 18 juta rupiah per orang. Hal unik di Madagaskar. Tahukah kalian jika Madagaskar pada abad ke-17 sampai 18 menjadi markasnya bajak laut? Tercatat ada 4 kapten bajak laut yang terkenal, yaitu William Kidd, Henry Avery, John Bowen, dan Thomas Tew. Negara Madagaskar merupakan negara penghasil vanili atau vanila terbesar di dunia. 42% pasokan vanila dunia bergantung pada negara ini teman-teman. Sedangkan negara kita Indonesia menempati peringkat kedua. 25% vanila dunia dikuasai oleh negara kita. Jadi kalau di total, Madagaskar dan Indonesia menguasai 67% vanila dunia. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan